Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, banyak orang yang membuka bisnis dengan bermodalkan produk yang bagus dan juga strategi yang canggih, strategi yang terukur. Namun, banyak di antaranya mereka lupa akan satu hal yang penting, yaitu skill komunikasi. Padahal dalam dunia bisnis, gagal berkomunikasi bisa lebih bahaya daripada gagal produksi, daripada gagal membuat produk. Dan ternyata ilmu komunikasi itu bukan cuma soal bicara yang lancar, bukan cuma eh, lancar ngomong, tapi soal menyampaikan dengan tepat, membangun kepercayaan dan juga menghubungkan hati kepada customer. Ada beberapa faktor yang akan saya sampaikan. Kenapa skill komunikasi ini penting dalam sebuah bisnis? Yang pertama, komunikasi itu menghubungkan produk dengan pelanggan. Apa maksudnya? Jadi, ketika kita bisa berkomunikasi, produk yang awalnya tidak dikenal oleh calon pembeli, kita dapat mengenalkannya dengan baik. Percuma kita punya produk yang bagus kalau kita tidak bisa menjelaskan nilai-nilainya, tidak bisa menjelaskan kelebihan-kelebihannya. Sebuah produk yang hebat gak akan laku kalau kalau pesannya gak nyampe ke calon pembeli. Nah, Albert Einstein pernah mengatakan, jika kamu tidak bisa menjelaskan secara sederhana, berarti kamu belum cukup memahaminya. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu hal yang rumit dengan penyampaian yang sederhana, maka apabila kita bisa menyampaikannya secara sederhana, itu berarti kita sudah memahaminya. Kebalikannya, jika kita belum bisa menyampaikannya secara sederhana, memahamkan kepada orang lain, berarti kita sendiri belum memahaminya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi itu menentukan iklim atau suasana kerja di dalam tim. Tim yang solid dibangun dengan komunikasi yang sehat. Kalau salah paham antar tim dan itu dibiarkan, konflik bisa muncul. Kemudian kerjaan pun kacau dan juga bisnis ikut terdampak karena skill komunikasi yang tidak bagus. Nah, kita lihat perusahaan besar seperti contohnya Google. Mereka punya budaya komunikasi yang terbuka. Jadi ide-ide disampaikan tanpa takut dihakimi. Kalau misalkan karyawan punya ide untuk perusahaannya, itu mereka bebas untuk menyampaikan. Sehingga inovasi-inovasi dari perusahaan tersebut itu terus berjalan. Karena banyak orang yang memikirkan, tidak hanya bertumpu kepada satu orang. Kemudian, yang ketiganya, yaitu komunikasi adalah jembatan. Jembatan kepercayaan dengan mitra, customer, ataupun pelanggan. Jadi, dalam bisnis, kepercayaan itu adalah mata uang. Jadi, kepercayaan itu dibangun dari komunikasi yang jujur, kemudian transparan, dan juga konsisten. Nah, ada yang tahu di sini siapa salah satu sahabat Nabi yang dia dikenal dengan kejujurannya dalam berdagang? Iya, betul. Abdurrahman bin Auf. Jadi, Abdurrahman bin Auf itu dikenal dengan kejujurannya dalam berdagang. Komunikasinya bersih, tanpa ada tipu daya. Jadi hasilnya, kekayaannya pun berkah dan melimpah. Kemudian, yang keempat, komunikasi. Selain kita komunikasi berbicara secara lisan, ada juga komunikasi yang tidak kalah penting, yaitu komunikasi visual dan juga nonverbal. Yaitu seperti apa? Seperti desain produk, kemudian warna di sebuah brand kita, kemudian gestur dari sebuah produk kita. Nah, semua itu bagian dari komunikasi. Kalau misalkan, makanya banyak brand-brand besar yang brand-brand besar yang punya style komunikasi visual yang khas. Misal Apple. Apple itu kan desainnya simple dan juga elegan. Mereka
banyak bicara tentang desain, tapi visual mereka itu sudah bercerita. Ya, seperti itu. Jadi, teman-teman, pada intinya komunikasi itu bukan cuma sekedar keahlian dalam berbicara saja, tapi komunikasi itu adalah seni untuk memahami, seni menyampaikan, dan juga menghubungkan. Dalam sebuah bisnis, komunikasi adalah nyawa yang membuat produk kita dikenal, yang membuat personal branding kita dikenal, yang membuat tim kita solid, dan juga pelanggan kita loyal. Sehingga brand kita makin kuat. Nah, itu pentingnya ilmu komunikasi dalam sebuah bisnis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.